Baik pemirsa, kami akan langsung saja bawa Anda untuk bisa melihat data, fakta yang juga dimiliki oleh drone emprit yang akan kami sajikan. Ini bagaimana kemudian baik itu pasukan troll ataupun juga pasukan buzzer dan juga komen-komen negatif yang bisa menyerang pasangan capres-cawapres berikut ini. Kita akan lihat bersama. Ya, inilah dia tren capres-cawapres. Mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa, apa ini Bang Nova? Ya, jadi dalam 1 minggu terakhir ini perbincangan tentang Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Anies, Caimin, juga Pak Mahfud MD dan Pak Ganjar itu setiap hari trennya begini ya, naik dan turunnya itu kira-kira begini. Paling tinggi percakapan mulai naik itu pada tanggal 22 November itu rata semuanya naik, dan terus bertahan sampai 25 November kemarin. Baik. Ya, 25 November kemarin. Dan kalau kita ngelihat aktivitas troll, sebenarnya aktivitas troll itu hampir ada, nyaris selalu ada setiap hari di setiap percakapan. Dan kalau kita lihat misalkan datanya tapi yang beberapa yang paling beberapa yang paling signifikan gitu, kalau kita lihat datanya itu terjadi di tanggal 19 November tuh, ketika ada dukungan abdesi, konon ada dukungan abdesi untuk Pak Prabowo dan Gibran. Itu banyak sekali tuh yang mengkritisi itu. Nah, kritik itu kemudian disusupi atau dijawab dengan berbagai macam komentar-komentar yang kami nilai ini komentar-komentar yang sifatnya trolling saja. Baik. Nah, begitu. Lalu ada lagi ketika bocor alus Tempo itu tanggal 20 November mau juga keluarin rilisnya tentang Nah ini kemudian juga kita lihat Bang Nova, ini adalah favorabilitas capres-cawapres, artinya juga mungkin ini bisa terjemahkan kepada pemirsa. Ini adalah sosok capres-cawapres yang paling banyak dibahas, begitu? Ya, Bang Nova, yang warna adik kami lihat ada warna biru, ada warna merah, seperti apa maksudnya? Jadi maksudnya ini yang merah, biru, dan abu-abu itu representasi dari sentimen netizen, sentimen publik ketika membicarakan tentang tokoh tersebut. Gibran dalam hal ini paling tinggi dibicarakan dengan sentimen negatif. 35% diantara pembicaraan tentang Gibran itu negatif. Lalu disusul oleh Anies Baswedan 13% negatif dan Ganjar Pranowo 11% negatif. Paling positif itu ada Caimin. Itu paling positif, 90% lebih perbincangannya selalu negatif. Nah, perbincangan tentang Gibran dalam seminggu ini terutama sekali memang disumbang oleh dua hal kenapa dia negatif. Itu tadi ya, abdesi, dukungan abdesi, isu tentang dukungan dari abdesi sama rilis Tempo, bocor alusnya itu. Yang membicarakan tentang dukungan atau dukungan ibunya ya, agar Gibran menjadi cawapres Prabowo. Nah, di situ trollnya itu mainnya, Mbak. Jadi ketika ada orang mengkritik, ketika ada orang diskusi, itu tadi mereka kemudian kritik atau diskusi itu di-reply, di komen dengan komentar-komentar yang nggak nyambung. Kadang-kadang dengan gambar yang nggak nyambung, dengan video yang nggak nyambung gitu. Mengamburkan isi diskusinya, mengamburkan esensi diskusinya. Jadi kita malah jadi sibuk ngurusin trollnya, nggak dapat, bahkan nggak dapetin ini esensi diskusinya ini apa. Baik, mungkin saya tanggapi Bang Antoni, karena tadi Mas Gibran juga disebut oleh Bang Nova menjadi salah satu sosok yang kemudian mendapatkan banyak sekali komentar negatif atau sentimen negatif dalam perbincangan beberapa waktu tersebut. Ya, memang ini kan serangan-serangan ini kan memang bukan dari buzzer ya, tapi bahkan media mainstream tadi Tempo aja juga menyerang. Karena saya lihat memang ini karena efek dari tren dari Prabowo Gibran yang on the right track, sangat kondisinya sangat positif. Survei di internal kami juga sangat positif, dan ini memang seperti yang tadi kata Bang Nova, ada yang pihak kubu ataupun dari pasangan calon lain yang mencoba mengkaburkan apa yang ingin kita tawarkan dan sebagainya. Tentunya kami konsisten, Mbak Putri, kita konsisten bagaimana hadirkan program kerja Prabowo Gibran yang mudah-mudahan terus lebih baik ke depan, dan ini konsisten. Dan itu kita akan sampaikan juga kepada seluruh relawan kita, fokus pada gagasan, ide, karya, dan sebagainya. Dan tentunya jika ada yang menyerang seperti itu ya sesuai arahan Mas Gibran, kita
senyumin aja. Senyumin aja, diemin Kalau aja. kata Pak Prabowo ya jogetin aja, Oke. kira-kira gitu. Jadi Itu kira-kira efektif, jadi cara yang efektif untuk meredam ini semua? ya artinya tidak perlu kan kita mengcounter account-account negatif yang tadi Bang Nova sampaikan, misalkan account yang baru umur 1-2 minggu. Untuk apa? Kita buang energi untuk membalas ataupun mereply dari netizen ataupun yang umurnya cuma 1-2 minggu. Oke. Artinya kan kita lebih baik fokus pada bagaimana kita bertemu masyarakat. Kita hadirkan program kerja untuk anak muda ke depan. Oke, baik. Lebih bagus ya kita benar-benar bicara pada tatanan seperti yang tadi teman-teman sampaikan, program kerja yang mudah-mudahan bisa jadi solusi untuk masyarakat Indonesia kita. Baik, ke depan. nanti mungkin setelah jeda, Bang Nova juga bisa berikan potret sebenarnya mereka-mereka ini menjadi pasukan tol ini siapa. Dan kemudian juga baik Bang 1 Bane ataupun juga dari pasangan Amin yaitu Bang Taufik. Apakah yakin dengan adanya deklarasi damai yang baru saja tadi disampaikan ataupun juga diucapkan oleh para capres-cawapres, ini bisa menjamin juga ini semua bisa hilang, kampanye bisa damai bukan hanya di dunia nyata tapi juga di media sosial. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda, kami sudah kembali.